saya sampaikan, saya Bahar bin Smith, siapapun presidennya sampai detik ini presidennya, yaitu Prabowo Subianto menjadi presiden, saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Dari zaman dulu, siapapun pejabatnya, siapapun Kapolrinya, siapapun Panglima TNI-nya, demi bangsa, demi rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Gara-gara ada pertandingan bola kagak ngaji, saudara. Ditinggalin ngajinya, dikira pemain bola bisa ngasih syafaat kali. Nonton bola, nonton, saya juga demen bola. Prediksi sih Prancis yang juara di Piala Dunia, saudara. Habisnya lini depannya Kylian Mbappe, Dembele sama Olise, nggak keterkalahkan itu. Nonton bola, saya juga pecinta bola. Cuman jangan sampai hal-hal yang penting kalah sama bola. Yang kemarin masih ngaji, lantaran berbenturan sama jadwal bola, ngajinya yang dikalahin. Dikira tuh pemain bola bisa ngasih syafaat, saudara. Ini keadaan negeri lagi kagak baik-baik aja. Dexlet mahal banget. Apalagi Pertamax baru naik kemarin, betul? Betul. Pegel juga pas ngisi, saudara. Karena kalau udah Pertamax naik, bensin itu dipakai buat kendaraan, kendaraan dipakai buat nganter macem-macem, harga-harga lain ikut naik, saudara. Mau nggak mau tuh, puyeng juga kita, saudara. Keadaan makin kacau balau. Maka saya ingatkan kepada presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, saudara. Dan dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini keadaan gak sedang baik-baik saja. Ini pergerakan, masya Allah. Saya khawatir, saudara, kalau ini dibiarkan lama-lama, presiden ditumbangkan, akhirnya yang naik wakilnya, lebih pusing lagi kita, saudara. Maka kita pengen, ayo perbaiki sama-sama. Di tahun baru Islam ini, kita jadikan negeri kita lebih baik lagi, saudara. Apa penyebab masalah yang terjadi saat ini? Di antaranya, satu, saudara, korupsi makin gila-gilaan di mana-mana, saudara. Itu kemarin MBG, korupsinya serenceng, saudara. Serenceng yang korupsi, ditangkep-tangkepin. Itu baru yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Tolong Pak, program-program ini diawasin. Korupsinya gila-gilaan. Nggak usah jauh-jauh berantas korupsi ke Antartika. Cukup berantas korupsi di antara kita, saudara. Assalamualaikum, halo guys, tolong subscribe channel saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, alwadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Ya, cinta yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat dan petuah-petuah yang begitu luar biasa, yaitu akhuya Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta yang saya cintai, yang saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, beserta para kiai, para ustadz, para tuan-tuan guru yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap ikatan pemuda bersolawat Masjid Nur Asy-Syafi'iyah, pengurus masjid, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menjadikan tempat yang mulia ini menjadi tempat yang mulia, tempat yang agung, menjadi tempat yang dimana tempat ini tidak ada tempat yang lebih mulia darinya. Sebagaimana dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Inna Allah lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm." Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah yang lebih mulia, yang lebih utama daripada tanah yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk menuntut ilmunya Allah di tempat yang mulia. Kita menjadi hamba-hamba yang dimana dipilih oleh Allah untuk dipandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirat, dengan pandangan hidayat, dengan pandangan inayat, dengan pandangan berkat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan pengampunan. Insyaallah dosa-dosa kita semua dengan duduk di ini majelis diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita di tahun baru yang kemarin sehingga kita bisa sampai di tahun baru sekarang. Segala puji dan syukur kehadirat Allah yang telah mengabulkan doa-doa kita di tahun kemarin agar sampai di tahun yang akan datang sehingga kita bisa sampai di tahun yang akan datang 1438 Hijriah. Saudara-saudara, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang. Allah masih beri kita kesempatan untuk sampai di tahun ini agar kita untuk menjadi semakin hari, untuk menjadi semakin pribadi yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, menjadi pribadi yang soleh, yang soleh solehah, alim alimah, abid abidah, zahid zahidah, wari' dan wari'ah. Oleh karenanya, sebagaimana saya sampaikan, tahun baru kita, karena tahun baru kita adalah tahun baru Hijriah, tahun baru Hijriah yang dimana setiap mengenang tahun baru Hijriah, setiap yang mengenang tahun baru Hijriah tidak bisa dipisahkan daripada mengenang hijrahnya makhluk yang paling mulia yang pernah berjalan di buminya Allah dan pernah berjalan di langitnya Allah, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, al-hijrah intiqal an syai' ila syai'. Hijrah adalah pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-hijrah intiqal min maudhi' ila maudhi' wa qasdu tarkil awal itharan litsani. Beliau berkata hijrah adalah pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua dan memiliki tujuan meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Sedangkan Imam Al-Mujahid beliau berkata al-hijrah tarku dia in khafal fitnah wal ittidari fi dzatillah. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan rumahnya, desanya, kampung halamannya untuk meninggalkan segala fitnah, kerusakan-kerusakan dan penindasan-penindasan. Sedangkan sebenar-benarnya makna hijrah adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara mimman nahallahu anhu. Kata Rasulullah, orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, jikalau engkau ingin menjadi orang-orang yang berhijrah kepada Allah, berhijrah kepada Rasulullah, maka tinggalkan segala macam perbuatan dosa, maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat. Tinggalkan perbuatan dosa, tinggalkan perbuatan maksiat, tinggalkan segala macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita telah menjadi orang-orang yang berhijrah kepada Allah dan berhijrah kepada Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun-tahun yang telah berlalu bukan milik kita, tahun-tahun yang akan datang juga bukan milik kita. Terus kapan waktu yang telah berlalu bukan milik kita, waktu yang akan datang bukan milik kita. Terus kapan waktu milik kita? Sekarang adalah waktu milik kita. Yang terlalu bukan milik kita, yang akan datang bukan milik kita. Kapan waktu milik kita? Sekarang waktu milik kita. Oleh karenanya jangan pernah menunda-nunda di dalam berbuat kebaikan. Mau sholat entar aja besok, mau puasa entar aja besok, mau jadi hamba yang lebih baik entar aja besok, mau pakai jilbab entar aja besok, mau ngaji entar aja besok, mau ke masjid entar aja besok. Besok dan besok. Besok bukan waktu milik kalian, sekarang adalah waktu milik kalian. Ad-dunya sa'ah, dunia cuma sesaat, dunia ini cuma sekejap. Lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, dengan jelas merincikan tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan janin, mulai dari nutfah, mulai dari segumpal daging yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kukuhkan dalam rahim mulai dari air mani, mulai dari air yang Allah kukuhkan dalam rahim yang kuat. Kemudian dalam rahim yang kuat tersebut, air tersebut Allah jadikan darah. Kemudian darah tersebut Allah jadikan daging. Kemudian daging tersebut Allah jadikan tulang. Tulang Allah bungkus dengan kulit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah jadikan dengan bentuk yang berbeda. Maka subhanallah, maha suci Allah dengan segala kebaikannya. Setelah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sesungguhnya kalian akan mati. Setelah dengan panjang Allah jelaskan penciptaan janin, penciptaan kehidupan, tiba-tiba Allah berkata, setelah itu kalian akan mati. Ini menjadi bukti bahwasanya dunia sa'ah, dunia ini cuma sesaat, kehidupan ini sekejap. Maka pergunakan, manfaatkan sisa-sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Waktu-waktu kita jangan sampai kita sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Saudara-saudara, ada satu ulama, dia pergi ke pasar, dia beli ikan. Dia beli ikan di pasar, dia mau goreng itu ikan, datang waktunya sholat. Dia mau goreng itu ikan, datang waktunya munajat. Dia mau goreng, datang waktunya tidur sebentar untuk cari sholat sunat tahajud. Kemudian mau digoreng, datang datang waktunya tahajud. Mau digoreng, datang waktunya baca Quran. Mau digoreng terus selama ikan yang ia beli di pasar, ikan tersebut terbiar selama 3 hari 3 malam. Apa kata beliau? Aku makan ikan itu busuk-busuk karena aku tidak punya waktu untuk menggoreng ikan tersebut. Menggoreng ikan cuma 5 menit, tapi beliau tidak mau mengeluarkan waktunya sia-sia untuk hal-hal seperti itu. Itu para ulama, begitu mereka menjaga waktu. Saudara-saudara, ada seorang ulama, ada seorang imam, seorang guru yang dimana setiap beliau mau makan roti kering, beliau tidak pernah mau mengunyah roti kering tersebut. Beliau langsung makan itu roti, beliau langsung telan itu roti, beliau tidak kunyah itu roti. Murid-muridnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau langsung menelan roti tersebut? Kenapa tidak kau kunyah dulu? Apa jawab beliau? Karena aku menghitung setiap kali aku mengunyah roti itu bisa menghabiskan 25 tasbih. Maka daripada waktunya aku habiskan untuk mengunyah roti, lebih baik waktunya aku bacakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, begitu bermanfaat, begitu bernilai, begitu berharganya waktu bagi para ulama dan orang-orang soleh. Maka tanyakan kepada diri kita, berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa belas tahun, berapa puluh tahun waktu yang telah engkau sia-siakan, yang telah saya sia-siakan, yang telah kita semua sia-siakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna. Oleh karenanya saudara-saudara, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya engkau, para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya yang sekarang di mana di saat negara sedang kacau-kacaunya, di saat pemimpin banyak yang zalim, engkau para ulama
engkau para ustadz, engkau para kiai, engkau para habaib, engkau lebih memilih diam daripada membela rakyat, daripada membela masyarakat, daripada membela bangsa. Kenapa? Banyak ustadz, para kiai, para habaib, mereka jadi penjilat-penjilat pejabat. Sudah dikatakan bahwa saja fasadur ra'iyah, satu bangsa, satu rakyat, satu masyarakat, satu negara itu rusak karena bifasadil muluk, rusaknya para raja, rusaknya para pemerintahnya, rusaknya penguasa. Rakyat rusak karena pemerintah rusak. Nah, sedangkan fasadul umara, pemerintah itu rusak bifasadil ulama karena rusaknya para ulama. Kenapa? Karena banyak para ulama-ulama yang diam, bahkan bukan hanya diam, mereka alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Mereka ulama menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau A, mereka pakai A. Bapak, mereka pakai dalil. Gimana caranya? Mereka tahu ini haram, tapi mereka mencari-cari dalil untuk membenarkan yang salah, untuk bikin hal-hal yang tidak benar menjadi benar, membuat hal-hal yang batil menjadi hak. Nah, ini ulama-ulama seperti ini, mereka yang mencari ridha manusia, mereka menjadi penjilat-penjilat pejabat. Mereka harus lebih dulu pada di tahun yang baru ini harus lebih dulu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bukankah kenapa engkau lalai daripada hadis afdalul jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling baik, jihad yang paling bagus itu bukan membawa senjata, bukan mengangkat senjata saudara-saudara, tetapi jihad yang paling utama. Apa itu jihad yang paling utama? Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, yaitu menyampaikan kalimat yang benar, menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah di hadapan para pejabat-pejabat yang zalim. Oleh karenanya saya sampaikan, saya Bahar bin Smith, siapapun presidennya sampai detik ini, presidennya yaitu Prabowo Subianto menjadi presiden, saya tidak akan pernah tunduk kepada kezaliman. Saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan. Dari zaman dulu, siapapun pejabatnya, siapapun Kapolrinya, siapapun Panglima TNI-nya, demi bangsa, demi rakyat, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Murah, saudara-saudara. Oleh karenanya banyak ketidakadilan yang terjadi. Ada anak di NTT bunuh diri hanya gara-gara tidak punya uang untuk beli buku, saudara-saudara. Bukankah yang akan bertanggung jawab pemimpinnya? Ketika ada 3 tentara nasional Indonesia yang dibom, tetapi presidennya diem, takut. Presidennya tidak mau mengutus. Harusnya kan jadi presiden, jadi pejabat, ya, ketua seluruh yang mewakili bangsa dan rakyat Indonesia. Sebagai presiden harusnya ngomong, saya sebagai presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus ada guru kita Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad, Al-Habib Abdurrahman Taha Al-Habsyi, Kiai Syatiri yang tadi baru menyampaikan tausiahnya dan semuanya.
para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, saya enggak berpanjang lebar karena ceramah dari habis subuh udah kelayangan saudara. Maka singkat padat. Sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, qabla kulli syai' yasurruni an ataqaddama ilaikum bitahni'ah uhanni'ukum bihulul 'amil hijril jadid 1448 fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal 'am 'amal faraj wan nasr wal fath wal barakah lil ummatil islamiyah ajma'in. Belum saya sampaikan satu dua patah kata, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 dari hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nih tahun jadi tahun keberkahan buat umat Islam, jadi tahun kemenangan buat umat Islam, jadi tahun kebangkitan buat umat Islam. Amin ya Rabbal. Maka saudara, bicara soal hijrah, yang namanya tahun baru itu adalah soal pergantian waktu. Kita ini manusia, hidup kita hakikatnya adalah kumpulan waktu. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiqu wa thawani. Detak jantung kita ini kalau bisa ngomong, dia akan sampaikan kepada kita bahwasanya hakikat hidup kita nggak lain dan nggak bukan adalah kumpulan detik. 60 detik berkumpul jadi 1 menit, 60 menit berkumpul jadi 1 jam, 24 jam berkumpul jadi 1 hari, 7 hari berkumpul jadi 1 minggu, 30 atau 31 hari berkumpul menjadi 1 bulan, 12 bulan berkumpul jadi 1 tahun. Maka kumpulan-kumpulan tahun, itulah umur kita saudara. Maka kepingan-kepingan daripada umur kita nggak lain dan nggak bukan adalah kumpulan waktu saudara. Setiap 1 detik yang berlalu ma madafat wal muammalu ghaibu. Setiap 1 detik yang berlalu dari hidup kita nggak bakal bisa dibalikin saudara, walaupun kau infakkan 1 triliun rupiah. Makanya saking pentingnya waktu, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wal asri, Allah bersumpah wal asri, demi masa saudara, demi waktu. Kalau sesuatu dijadikan objek sumpah oleh Allah Ta'ala, itu menunjukkan saking pentingnya sesuatu tersebut saudara. Allah bersumpah demi waktu. Kenapa? Saking pentingnya waktu. Maka orang yang cerdas, yang Allah kasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesempatan untuk merasakan perpindahan dari tahun 1447 Hijriah kepada 1448 Hijriah, maka akan memanfaatkan kesempatan itu dengan baik saudara. Man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa khasir, wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Na'udzubillah min dzalik. Maka di antara kita ayo sama-sama introspeksi diri. Siapa orang yaumuhu khairan min amsih, yang hari ini lebih baik dari kemarin saudara. Kemarin gak ngaji, ini hari ngaji. Kemarin gak sholat berjamaah, ini hari sholat berjamaah. Kemarin masih kurang ajar sama orang tua, ini hari jadi anak yang berbakti.
Kemarin nggak ada sedekah, ini hari sedekah. Kemarin dia melihat kemunkaran, ini hari amar ma'ruf nahi munkar. Yaumuhu khairan min amsih. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, bahwa rabih, berarti dia orang yang beruntung, saudara. Saya mau tanya semua yang hadir orang situ, jawab yang kompak. Mau jadi orang yang beruntung? Mau jadi orang yang beruntung? Maka Allah kasih kesempatan kita sampai hari ini harus lebih baik dari kemarin dan seterusnya. Tapi kalau nih hari sama kemarin sama, waman kana yaumuhu mithla amsih, dikasih kesempatan hidup sama Allah, masih dikasih napas, jantung berdetak, tapi bodoh, punya modal nggak dikembangin. Nih hari nggak ada perkembangan keuntungan, hari ini masih sama aja kayak kemarin, saudara. Nggak ada tambah amal, nggak ada tambah ilmu. La maju dunia wala maju akhirat. Yang seperti itu fahuwa khasir, rugi, saudara. Na'udzubillah min. Yang lebih parah lagi, Allah kasih kesempatan masih hidup, tapi yaumuhu syarran min amsih. Hari ini lebih buruk daripada kemarin. Kemarin masih nggak pacaran, ini hari pacaran, saudara. Kemarin nggak main judi online, ini hari kegoda judi online. Kemarin ngaji istiqomah, ini hari gara-gara ada pertandingan bola kagak ngaji, saudara. Ditinggalin ngajinya, dikira pemain bola bisa ngasih syafaat kali. Nonton bola, nonton, saya juga demen bola. Prediksi sih Perancis yang juara nih Piala Dunia, saudara. Habisnya lini depannya Kylian Mbappe, Dembele sama Olise, nggak keterkalahkan itu. Nonton bola, saya juga pecinta bola. Cuman jangan sampai hal-hal yang penting kalah sama bola. Yang kemarin masih ngaji, lantaran berbenturan sama jadwal bola, ngajinya yang dikalahin. Dikira tuh pemain bola bisa ngasih syafaat, saudara. Hari ini lebih buruk dari kemarin. Apa yang terjadi? Kata ulama, fahuwa mal'un. Maka berarti dia termasuk orang-orang yang dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu. Maka saudara, rumusnya, catat baik-baik. Soal pergantian tahun, ini soal pergantian waktu, peringatan. Waktu itu jalan terus. Rumusnya, siapa yang mau beruntung, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Itu mesti kita terapkan tiap hari, saudara. Siapa yang mau rugi, ini hari sama, nggak usah ada perkembangan ketimbang kemarin. Tapi siapa orang yang mau terlaknat jauh dari rahmat Allah, maka ini hari lebih buruk dari kemarin. Ayo terapkan itu pada diri kita, terapkan pada keluarga kita. Jadikan keluarga kita ini hari lebih baik dari kemarin. Yang tadinya di keluarganya belum menerapkan sholat jamaah, ayo sholat jamaah dihidupin di tengah keluarganya, saudara. Enak adem satu keluarga kalau sholat jamaah. Yang tadinya di keluarganya Al-Quran nggak dibaca, udah rumah sempit gelap nggak ada auranya lagi, saudara. Tapi begitu dia tahu al-baitul ladzi quriya fihi al-Quran yatara li ahli sama kama tatara an-nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran, rumah itu nampak terang benderang bagi penduduk langit, sebagaimana nampak terang benderang bagi penduduk, sebagaimana bintang terang benderang bagi penduduk bumi, saudara. Berkah rumah dibacain dalam Al-Quran. Maka tahun baru Islam niatkan rumah kita mau dibacain Quran di dalamnya. Yang tadinya di rumah masih ada anggota keluarga yang auratnya kelilingan, perempuan menampakkan auratnya, jalan sembarangan sama laki-laki ke sono sini. Maka tahun baru diperbaiki, jaga kehormatan perempuan-perempuan kita. Islam tuh nyuruh perempuan nutup aurat, bukan apa, justru supaya perempuan itu dimuliakan, dihargai. Jangan sampai aurat perempuan dilihat kecuali oleh laki-laki yang mau memperjuangkan dia, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo tancepin sama-sama. Pribadi kita harus lebih baik dari kemarin. Keluarga kita ini tahun mesti lebih baik dari kemarin, saudara. Dan gak sampai di situ, termasuk negara kita. Kita berharap nih tahun negara kita lebih baik dari kemarin. Sebab mohon maaf Pak Bu, ini keadaan negeri lagi kagak baik-baik aja. Dexlet mahal banget. Apalagi Pertamax baru naik kemarin, betul? Betul. Pegel juga pas ngisi, saudara. Karena kalau udah Pertamax naik, bensin itu dipakai buat kendaraan, kendaraan dipakai buat nganter macem-macem, harga-harga lain ikut naik, saudara. Mau nggak mau tuh, puyeng juga kita, saudara. Keadaan makin kacau balau. Maka saya ingatkan kepada presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, belum dikasih panjang umur sehat walafiat, saudara.
dan dikasih bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Pak, hati-hati. Ini keadaan gak sedang baik-baik saja. Orang susah banyak, orang yang lagi mengeluh banyak, orang yang sedang merasakan sakit banyak. Kita pengen ayo introspeksi. Di tahun baru Islam ini kita jadikan negeri kita lebih baik lagi, saudara. Apa penyebab masalah yang terjadi saat ini? Di antaranya satu, saudara, korupsi makin gila-gilaan di mana-mana, saudara. Itu kemarin MBG korupsinya serenceng, saudara. Serenceng yang korupsi ditangkep-tangkepin. Itu baru yang ketahuan, belum yang nggak ketahuan. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Tolong Pak, program-program ini diawasin. Korupsinya gila-gilaan. Nggak usah jauh-jauh berantas korupsi ke Antartika. Cukup berantas korupsi di antara kita, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, apa penyebab masalah di tengah negeri kita? Karena banyak pejabat-pejabat, mohon maaf Bapak, mohon maaf, yang diangkat bukan karena kompetensinya, bukan karena keahliannya, tapi karena faktor relasi partaikah, karena relasi hubungan inikah, itukah, sehingga banyak jabatan-jabatan wewenang publik yang dikelola oleh orang yang bukan ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlih fantadhiri sa'ah. Kalau udah sesuatu diserahkan ke yang bukan ahlinya, tinggal tunggu kehancuran, saudara. Betul, betul. Dan yang ketiga, saudara, mohon maaf, program-program yang saya yakin niat presiden baik. Program buat ngasih makan orang, ini itu saya yakin niatnya baik. Tapi saudara, ketika program itu diprioritaskan, mohon maaf, banyak program lain yang harusnya lebih diperhatikan menjadi terkorbankan, saudara. Ini yang jadi masalah. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang namanya keputusan pemimpin menurut Islam nggak boleh seenaknya saya, sesuai kepentingan saya, tapi tolak ukurnya kepentingan rakyat. Kalau membawa kepentingan rakyat, jalankan. Kalau merugikan rakyat, jangan dilanjutkan. Betul, betul. Kita khawatir, ini pergerakan Masya Allah. Saya khawatir saudara, kalau ini dibiarkan lama-lama, presiden ditumbangkan, akhirnya yang naik wakilnya, lebih pusing lagi kita saudara. Maka kita pengen ayo perbaiki sama-sama. Apa yang buruk perbaiki, apa yang kurang baik diluruskan supaya negeri kita baik. Kita umat Islam gak diajarin musuh pemerintah, tapi kita juga gak diajarin menjilat saudara. Kita diajarkan kalau ada yang baik taat, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum saudara. Tapi kalau ada yang kurang baik, yang negatif, luruskan, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi ulama bersama umat, haram jadi penjilat saudara. Betul. Makanya saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak semua masyarakat saya tuh, kalau ada program pemerintah yang bagus, dukung atau jangan? Dukung atau jangan? Kalau ada program pemerintah yang positif, dukung atau jangan? Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, siap ingatkan, siap tegur, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap jaga Republik Indonesia, siap kita sama-sama berjuang jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, 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 sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan saudara. Mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terakhir sebagai penutup, sama-sama kita baca sholawat. Kita niatkan mudah-mudahan barokah sholawat ini tahun jadi tahun keberkahan buat umat Islam. Mudah-mudahan barokah sholawat keadaan kita diperbaiki oleh Allah. Keadaan negeri kita diperbaiki oleh Allah. Umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya